Ya, hadir Ustaz. Oke, silahkan. Ada yang mau disampaikan, nak? Terkait video tadi. Jangan Muhammad terlalu Al-Fatih. berekspektasi dengan cepat. Oh, jangan Keadaan itu bisa berekspek. saja berubah. Oke, Masya Allah. Yang lain bisa komen di kolom chat. Nanti panitia lihat komen-komennya ya. Terima kasih. Iya sama Terus, Muhammad Al-Fatin Dogai. Mudah-mudahan saya tidak salah baca ya. Baik, terima kasih atensinya, perhatiannya. Semua yang lain silahkan eh, komen kalau masih mau dikomentari terkait video tadi. Baik, anak-anakku sekalian, sahabat kreasi. Jadi tadi kita lihat dan selebrasi seperti ini itu banyak. Kalau kita mau lihat selebrasi yang belum sampai garis finish, dia sudah berselebrasi. Ya, sudah angkat tangan, akhirnya eh, laju kecepatan motornya itu menurun. Padahal belum sampai finish, detik-detik terakhir. Ini kita jadikan pelajaran. Kita mungkin sudah sama kondisi kita saat sekarang ini. Kita mungkin sudah mau melepaskan Ramadan, tapi perlu kita ingat kesempatan untuk meraih kemuliaan di bulan suci Ramadan ini masih ada. Superbike Brasil Goiânia. Ya, perlu untuk kita melihat kondisi dan keadaan. Maka anak-anakku sekalian coba perhatikan dalam Red Bukhari diingatkan kesuksesan itu nanti kita dapat sampai finish. Dan di finish lah yang menentukan itu. Semangat itu. Wa innamal a'malu bil khawatim. Dan amalan itu tergantung dari penutupnya. Kapan kita menutup Ramadan kita tahun ini, cepat sekali selebrasi, persiapan padahal masih banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita rebut, boleh jadi kita ketinggalan. Termasuk dalam keimanan amalan kita. Kalau seorang yang awalnya mungkin lemah, mungkin terbelakang, tapi di garis sebelum sampai finish, dia berusaha mengejar ketertinggalannya. Dia akan mendapatkan kebaikan. Maka, anak-anakku sekalian, sekali lagi, jangan pernah lemah. Jangan pernah kendor yang namanya semangat. Sebelum kita sampai ke finishnya, sebelum kita sampai ke ujungnya, pastikan dulu kita sudah selesaikan, kita sudah pastikan, baru bisa selebrasi. Maka perhatikan amalan-amalan kita. Jangan kendorkan semangat kita. Biasanya kalau akhir-akhir puasa, ada kadang, saya ingat dulu kalau akhir puasa sudah berhenti puasa, ya hari terakhir berhenti mide puasa. Kita sisakan karena terakhir Tommy. Dia balik. Itu itu orang yang gagal, itu seharusnya terakhir-terakhirnya itu dia kencangkan semangatnya. Jangan terakhir, kemudian dia menjadi kendor. Imam Ibnul Jauzi pernah menyebutkan, illam tuhsinul istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Tentang Ramadan belum menyampaikan kalau Ramadan ini belum bisa kita sambut dengan cara terbaik, la'allaka tuhsinul wada. Maka perbaiki perpisahan kita dengan Ramadan, lakukan dengan cara terbaik. Kita harus berpisah dengan Ramadan, tamu yang mulia, tamu yang agung dengan cara yang terbaik. Karena penutup itu, finish itu, garis finish yang akan kita lewati, yang akan kita masuki ini. Anak-anakku sekalian, itu belum selesai. Keutamaan Ramadan masih ada, belum berakhir. Amalan-amalan perlu kita tingkatkan. Yang baca Al-Qur'annya masih sangat jauh. Jangan pernah putus asa. Tidak bisa maka saya selesai. Tetap kencangkan semangat kita. Berapapun yang kita dapatkan, manfaatkan dengan baik sisa-sisa Ramadan yang masih ada di depan kita ini. Dia belum berakhir. Waktu yang agung ini, waktu yang mulia ini belum berakhir. Anak-anakku sekalian. Dan salah satu yang kita nanti-nanti dalam bulan Ramadan oleh orang-orang beriman adalah Lailatul Qadar. Yang Allah sampaikan khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1.000 bulan. 1.000 bulan. Salah satu inti Ramadan itu Lailatul Qadar ini yang kita tunggu. Dan siapa saja yang pada malam Lailatul Qadar beramal dengan amalan soleh,
maka dia seperti beramal selama 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun 3 bulan. Nah, menurut konversi yang sudah konversi itu. Kalau sebulan itu setahun itu 12 bulan. Coba bayangkan, usia kita mungkin tidak panjang, tapi amalan kita senilai 1000 bulan kalau kita manfaatkan. Nabi tegaskan, tamisuha fi ashri awakhiri min Ramadan. Lailatul Qadar. Carilah di 10 akhir terakhir Ramadan Lailatul Qadar. Dan kita masih berada di 10 terakhir. Justru kita berada di waktu-waktu yang paling terbaik. Sekarang ini, 10 terakhir. Ya, Nabi meminta kita untuk bersungguh-sungguh mencarinya di 10 hari terakhir Lailatul Qadar ini. Kalau sekarang seharusnya malamnya, waktunya yang utama untuk begadang. Begadang dalam kebaikan. Istirahatnya siang kita istirahat memang. Malam itu manfaatkan. Kalau perlu sedikit saja tidurnya. Begadang untuk ketaatan. Zikir, doa, baca Quran, sholat, perbanyak. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW sampai tegaskan harinya ya. Tamisuha fis sab'i wat tis'i wal khamsi. Carilah dia Lailatul Qadar itu di malam yang ke 27, as-sab'i wat tis'i 29 wal khamsi atau 25. Disebutkan malam-malam ini secara khusus. Kita sebentar malam ke-27. Malam 25 lewat, tapi masih ada malam 27 dan malam 29. Mari kita kencangkan semangat kita. Kurangi tidur malam ini dalam rangka ibadah. Perbanyak doa munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Semangat, sekali lagi garis finish ini harus kita kejar. Jangan cepat selebrasinya seperti yang tadi. Sehingga dia bisa ketinggalan. Ada juga yang selebrasi. Banyak. Tadi saya cari-cari video selebrasi itu jatuh sebelum sampai ke finish. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka terus tingkatkan semangat kita di 10 terakhir Ramadan. Apalagi malam ini, malam 27. Yang Nabi juga sebutkan untuk kita bersungguh-sungguh pada malam 27. Dan lulusannya masih ada malam 29. Anak-anakku sekalian, para sahabat kreasi. Kalau kita sudah menyelesaikan nanti Ramadan kita, insya Allah, maka sekali lagi, mari kita perbanyak syukur. Ujung puasa ini kan ketakwaan yang dicari. Diuji ketakwaan kita. Apakah betul-betul kita menjadi seorang mukmin yang bertakwa? Setelah sebulan penuh selesai, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih ada utangnya, berniat untuk lunasi nanti utangnya. Apalagi yang sudah balik. Rata-rata sudah balik. Di sini masih ada di sini yang belum balik. Coba komen di grup siapa yang belum balik. Kalau yang belum balik berarti masih masa latihan. Tapi yang sudah balik, ya sudah diajar di sekolah ya. Kalau sudah balik, apa tandanya sudah balik orang? Nah, ini ada di kamera saya. Kosam. Kosam dari mana ini? MTS Al-Wahda dari mana? Kosam? Bisa dibuka mikrofonnya? Kosam. Dari Makassar. Oh, dari Makassar. Sudah balik Kosam? Sudah kelas berapa? Ya. Sudah kelas berapa? Sudah kelas 8. Oh, Masya Allah, sudah kelas 8. Berarti sudah balik ya. Ya, udah Makassar. Baik. Terima kasih, Kosam. Jadi, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita hidayah, nikmat untuk puasa full Ramadan, maka syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kembali ke situ. Sempurnakanlah hitungannya. Maksudnya sempurnakan sebulan. Kemudian setelah sempurna puasa itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka agungkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepadamu, petunjuk kepadamu. Karena banyak juga kalau kita bisa berpuasa, anak-anak, kita bersyukur. Di luar sana masih banyak anak-anak seusia kita tidak peduli dengan puasanya. Jangankan anak-anak, bahkan dewasa. Sudah balik sampai sudah jadi orang tua, belum menjalankan puasa. Maka ini betul-betul hidayah. Antum semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ketaatan yang luar biasa. Maka
Agungkan nama Allah, walitukabbirulah, banyak, wala'allakum tashkurun, supaya kalian bisa bersyukur. Semuanya kita syukuri karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita. Allah memilih kita untuk hadir, untuk taat kepadanya. Berarti kita adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri semua itu, anakku sekalian. Bukan sekedar bersyukur, tapi juga bergembira. Karena kita sadar semuanya ini adalah karunia. Di surah Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya, kesyukuran itu disertai dengan kegembiraan. Jangan menyesal dulu kapan selesai Ramadan atau mengeluh, tapi gembira. Kul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan kasih sayangnya, rahmatnya. Dan yang demikian itu kalian harus bergembira. Bisa berpuasa itu adalah karunia dan rahmat dari Allah. Maka gembira. Maka yang keluar dari Ramadan dia harus bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan daripada dunia ini. Kita melihat mungkin orang di luar sana enak-enaknya makan, minum, atau menjalankan hal-hal yang Allah murkai. Apa yang kita lakukan jauh lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, maka patutlah kita bergembira. Kalau selesai puasa kita, kita sempurnakan sebulan, bergembiralah, bersyukur, kemudian bergembira karena Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Sama kalau kita mendaftar sekolah favorit, kita lulus bergembira, ya. Dia gembira. Ini baru-baru ada pengumuman kakak-kakak kita yang SMA masuk kampus, banyak yang bebas tes, mereka gembira. Ada yang loncat-loncat, apa senang, ada yang berteriak, itu tuh gembiraannya. Sama kita waktu diterima jadi siswa SMP Wahda, kita kan gembira karena itu cita-cita kita masuk Wahda. Mau bisa bertemu, bisa belajar agama. Gembira. Sedih kalau ditolak. Sekarang Allah memilih kita. Maka dia sambut dengan penuh kegembiraan. Dengan inilah kita bergembira. Nah, ini sikap kita sebagai seorang yang beriman. Nah, kalau sudah selesai, nah ini sekarang kita sambil kita terus bersemangat, ya, beberapa hari lagi kita akan berlebaran, Idul Fitri. Nah, maka kita berlebaran nanti, yang sudah menjalankan puasanya full, maka yang pantas bergembira di hari Id adalah mereka yang sudah memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan. Maka mereka semua berlebaran dengan syukur dan gembira. Alhamdulillah. Tapi mau binikmati. Binikmatihi tatimmu sholihat. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan soleh itu kita bisa sempurnakan. Maka kita bergembira dengan syukur. Nah, yang tidak ada puasanya Ramadan, tidak terlalu dinikmati, itu Idul Fitri. Ya. Yang tadinya Idul Fitri itu sudah masuk waktunya, sekarang kita nanti haram puasa, tidak boleh puasa. Justru haram, berdosa kalau sengaja. Hari makan ini. Kita punya nanti hari makan, bergembira. Makan sepuasnya. Kita datang silaturahmi, mungkin ada yang ke keluarga, bahkan ada yang dikasih THR. Ya, sama orang tuanya, sama omnya. Atau di sini sudah banyak mungkin dapat THR. Nunggu THR. Kita akan berlebaran dengan rasa syukur dan gembira. Anak-anakku sekalian. Jadi, dalam menyambut Idul Fitri, kita persiapkan lagi diri kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu urusan, kita pindah ke urusan yang lain lagi. Kita sambut lagi. Termasuk salah satu tujuan jumpa kreasi kita sore hari ini untuk persiapan kita menuju Idul Fitri. Sambil kita saling memotivasi, bersemangat untuk tetap mencari Lailatul Qadar. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini malah pada sore hari ini menunggu buka puasa, kita bisa maksimalkan Lailatul Qadar dan kita dapat keutamaan Lailatul Qadar. Salah satu doa yang setiap malam yang harus kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang harus kita terus baca di malam-malam menunggu Lailatul Qadar itu. Nah, jangan dihabiskan dengan main game setara 1000 bulan ini. Setara 1000 bulan, tinggalkan dulu semuanya itu.
Ya, ditinggalkan sementara. Kita mau memaksimalkan. Jangan sampai nanti kita dinilai datang pemain game setara 1000 bulan. Nah, begitu. 83 tahun main game. Oh, bila kita mau zikir, doa, dan itu yang dimaksimalkan dengan baik. Nah, untuk menyambut Idul Fitri, kita mau berhari rayanya sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi kelompok kreasi kita sudah diajarkan bagaimana supaya kehidupan kita harus semua sesuai dengan sunnah Nabi. Ini ada nih gambar-gambar kue ya, banyak. Bagaimana berhari raya sesuai sunnah. Selesai Ramadan kita jalankan sunnah-sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berlebaran. Mungkin sudah ada yang tahu ya, sebelum berangkat nanti berlebaran mandi dulu. Saat kami malamnya jangan begadang kalau malam lebaran ya. Mandi. Jangan bangun tidak mandi ya. Jadi harus mandi dulu sebelum pergi ke tempat sholat. Sebagaimana juga ini riwayatkan dari Abdullah bin Umar. Kana yaktasilu yaumal fitri qabla dua ilal musalla. Abdullah bin Umar itu beliau mandi dulu sebelum berangkat pagi-pagi sholat Idul Fitri di lapangan ya. Sunahnya kan di lapangan. Tapi kalau di tempat kita di masjid ya kita di masjid ya. Ke masjid. Jadi mandi. Cara mandinya sudah ditahu semuanya mandi. Setelah mandi kita bangun ya sholat. Kalau yang mau mandi memang sebelum sholat subuh boleh. Silahkan mandi. Setelah mandi berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Nah, berhias. Dibersihkan semua dirinya. Tahu dia berhias. Bukan sekedar perempuan saja yang pintar berhias. Rambutnya dirapikan. Kalau pakai peci, datang pakai peci. Apalagi kalau ditahu anak wahada ini orang dari kreasi ini. Anak-anak kreasi. Jadi berhias diri. Nabi SAW itu punya jubah khusus, pakaian khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Juga untuk digunakan pada hari Jumat. Karena kita punya 2 hari raya tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Nah, bahkan beberapa ulama kita memang untuk hari rayanya itu baju khusus, tidak dipakai. Nabi tidak pakai di hari lain kecuali Idul Fitri, Idul Adha. Ada jubah khususnya. Kalau kita mungkin sudah siapkan baju baru. Dan tidak mesti baru, yang penting yang terbaik. Berpakaian yang terbaik ketika kita ingin pergi sholat Idul Fitri. Berhias diri. Diperbaiki semua. Ya. Menghias diri pakai parfum, wangi-wangian. Ya. Diperbaiki, ada yang mungkin sudah cukur baru, rapikan semua rambutnya. Kita mau pergi sholat ini. Nah, setelah mandi sudah berhias, setelah itu sebelum pergi sholat makan dulu, menunjukkan kita sudah tidak puasa karena tidak boleh lagi puasa. Nabi sebelum keluar pada hari raya Idul Fitri itu beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu dan beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Sekarang kan kurma ada mudah didapatkan, jumlah ganjil 1, 3, 5, 7 ya. Makan dulu ringan sebelum jangan dulu boleh ya mau langsung makan berat silahkan, tapi jangan sampai karena waktu sholat itu biasanya pagi-pagi jangan sampai kita terlambat ya. Disesuaikan. Yang penting makan dulu. Makan sebelum pergi sholat Idul Fitri. Makan sesuatu cemilan di rumahnya sebelum pergi sholat. Tidak boleh lagi puasa. Jangan sampai ada yang bilang ya saya mau puasa di dulu hari ini. Haram, berdosa ya. Orang yang puasa pada hari raya Idul Fitri berdosa. Hukumnya haram. Nah, setelah itu pada hari Idul Fitri kita disunahkan bertakbir. Nah, tahu aja semua, coba semuanya takbir. Tertutup ya. Biar tertutup tapi takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir itu dalam sholat Idul Fitri mulai sejak malam. Nanti kalau malam 30 kan tanggal 29 pemerintah kita menunggu pengumuman ya, menunggu pengumuman. Malamnya kita sudah bisa takbir. Tata cara takbir ada beberapa ya. Ada yang bisa di sini takbir dulu. Takbir Idul Fitri. Dimulai malamnya. Yang
ada di layar saya, yang kelihatan di layar saya. Saya pilih lagi yang baru. Fayyad Al-Wahda KDI. Mana Fayyad? Kedengaran suara saya? Al-Wahda KDI 72. Ini KDI ya? Apa ini? Kedai itu Atau Kendari, Ustaz. Zaim? Zaim. Kayaknya Fayyad ini tidak. Kendari itu, Sir. Zaim. Kenapa? Ya. Kedai itu Kendari. Oh, Kendari. Oh, KDI Kendari. Singkatannya ya. Silahkan Zaim. Coba gimana cara takbirnya? Takbir Idul Fitri. Kita perdengarkan dulu suaranya ke teman-temannya. Ini Zaim dari Kendari. Silakan Zaim. Buka anunya, buka mikrofonnya. Mikrofonnya. Saya yakin semuanya ini anak-anak Wahda ini jago IT ya. Ya, silahkan Iya. takbir. Gimana takbir Idul Fitrinya? Sabar, Ustaz. Ya. Sabar dulu. Ada. Oh iya, saya sabar dulu. Oke. Allahu Akbar. Astagfirullah. Kok jadi azan ya? Agak lupa Kita. namanya. Saya agak lupa begitu. Ya, harus dicoba ya, Aduh. supaya temannya dengarkan. Aduh, nadanya kayak bagaimana ya? Bisa dikasih tahu dulu sebentar. Nadanya Agak- tergantung Zaim. Kalau takbir Idul Fitri tidak ada nada khusus ya. Tidak pakai nada khusus. Atau dari Kendari lain nadanya, dari Makassar lain. Zat. Zaim, 3 kali takbir Zaim. Apaan, Ustaz? Oke, sudah takbir tadi saya dengarkan 2 kali. Zaim masih bisa baik. Ada yang mau contohkan takbir? Ustaz. Saya. Zat. Ustaz. Biasanya semangat sekali ini ya dari tadi. Siapa ini? Muhammad Satya, oh yang suara baru dulu. Muhammad Satya Wiratama. Rata-rata dari Kendari ini mana ya? Silahkan. Satya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Oh, Masya Allah, mantap. Luar biasa ya. Tapi jangan dulu keras-keras, nanti tetangganya dengar, ih sudah takbiran di sebelah. Mau lebaran. Seperti ada baru-baru berita ya, sudah lebaran hari Jumat kemarin. Nah, katanya dia sudah menelpon, dia sudah telepon Tuhan. Baik, kita tunggu dari Masya Allah luar biasa. Jadi takbirannya kayak tadi dicontohkan dari Kendari ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu boleh 2 kali, boleh 3 kali. Ya, takbirnya. Seperti yang disebutkan oleh temannya tadi. Wira, Masya Allah, Barakallahu Fiik. Baik, kita lanjut lagi. Karena ini waktunya sudah mendekat. Jadi itu takbir. Itu dimulai malamnya, semuanya takbiran. Di rumahnya, pokoknya waktu takbiran, datang ke masjid, pergi takbiran. Nanti kalau malam takbiran, takbir di rumahnya, sunnahnya. Bahkan di kamar kita, kalau lagi sendiri, kita takbir. Ya. Sampai, kapan waktu berakhirnya? Sampai ketika imam sudah masuk ke tempat sholat untuk sholat. Sampai untuk Idul Fitri sampai di situ saja. Untuk waktu takbirnya. Kemudian ketika kita mau jalan ke tempat sholat, takbir juga. Bertakbir. Jadi takbir yang dibacakan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Banyak nada yang biasa kita dengarkan karena Zaim tadi mau tahu tentang nadanya. Nadanya terserah, yang penting bertakbir. Lafaznya yang paling penting. Bertakbir tadi mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala sambil kita resapi Allah yang Maha Besar. Sungguh luar biasa ya.
kegembiraan kita dan rasa syukur kita kepada Allah dengan takbir itu. Ya. Tanda semangat. Baik. Ini datang ke tempat sholat bukan sekedar, walaupun mungkin kita nanti di dalam mobil atau di atas motor dibonceng sama orang tua, kita bertakbir di perjalanan sampai ke tempat sholat. Lisan kita bertakbir. Ini keutamaannya sangat besar dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan orang-orang sudah terdahulu. Kemudian kalau memungkinkan tempat kita nanti kita lewati jalan pergi dan pulang beda. Nah, beda jalur pergi dan pulangnya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini ada hikmahnya. Kita mau contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Jabir bahwasanya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza kana yaumu idin khalafat tariqah. Jadi beda jalan perginya dengan jalan pulangnya. Ini tentunya kita tidak pakai unta pergi ya, biasa pakai kendaraan. Ini gambarnya sekedar contoh saja. Pergi dengan jalan perginya dan pulangnya berbeda. Apalagi sunnah-sunnah berikutnya, ucapan selamat. Nah, biasa kan kalau ucapan selamat ini macam-macam, bahkan ada yang pakai puisi. Apalagi biasa banyak sekali saya lihat puisi-puisinya, ini contoh-contoh saja yang secara umum yang di para ulama salaf kita biasa menyebutkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amalku dan amal kalian. Id Mubarak. Semoga menjadi id yang penuh dengan berkah. Atau biasa juga kita sering di negeri kita ini minal aidin wal faizin. Semoga kembali dan meraih kemenangan. Atau biasa sering kita dengar kullu amin wa antum bi khair. Semoga di sepanjang tahun terus kita berada dalam kebaikan. Atau ini yang selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Ya. Atau yang lainnya ucapan selamat yang kita lakukan. Ada yang biasa pakai pantun ya, pakai puisi. Apa itu hati tidak mulut tidak bisa berkata, ya tangan tidak bisa menganyam. Dan coba ada biasa ya. Jadi kalau mulutnya sudah tidak bisa berucap, tangannya tidak bisa bergerak ya. Dia bilang nanti kena stroke kalau begitu. Jadi ucapan selamat, kalau ketemu selamat Idul Fitri, kita ketemu dengan keluarga, ucapkan doa-doa ini. Taqabbalallahu minni wa minkum. Nah, ini ucapan selamat di hari raya ini. Karena ini hari bahagia. Jangan kita sedih sendiri di kamar. Jangan murung sendiri. Manfaatkan dengan baik hari raya yang hanya sehari ini. Anak-anakku sekalian. Kemudian, setelah itu semua pertanyaannya yang berikutnya, apa setelah Ramadan? Ya. Saya tadi sudah sampaikan firman Allah dalam surah Alam Nashrah fa idza faraqta fansab. Selesai satu urusan, seorang mukmin itu pantang berhenti. Satu pekerjaan selesai, ada lagi keutamaan yang berikutnya yang harus kita kejar. Maka setelah Ramadan, bukan berarti kebiasaan-kebiasaan kita di bulan Ramadan itu berakhir. Tidak berakhir. Ada biasa anekdot mengatakan seperti ini ya. Kita ini harus menjadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Maksudnya, ini mungkin yang dimaksud orang yang hanya serius ibadah saja nanti Ramadan. Ketika selepas Ramadan, dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita adalah hamba Allah yang taat kepada Allah kapanpun, mau Ramadan, mau Syawal, bulan apapun itu. Walaupun mungkin kualitasnya berbeda, anakku sekalian, atau semangat kita berbeda, tapi tidak boleh kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita di Ramadan. Karena kita adalah Abdullah, hamba Allah. Kita menyembah kepada Allah yang telah menciptakan Ramadan. Ramadan sudah berakhir, tapi penghambaan kita kepada Allah tidak pernah berakhir. Puasa masih bisa kita laksanakan. Bahkan Nabi tegaskan tentang puasa ini, alaika bisyam fa innahu la mithlalahu. Tetap kalian jaga puasa sunnah. Karena tidak ada amalan ibadah yang bisa menyerupai dari ibadah puasa ini. Nah, mungkin kita di sekolah masih ada puasa Senin Kamis. Yang lebih kuat adalah puasa Daud. Puasa kita sudah belajar, ternyata kita sanggup menjalankannya sebulan penuh. Ya. Setelah Ramadan, agenda yang punya utang diselesaikan. Nah, bayar dulu utangnya karena wajib. Wajib diganti. Mungkin ada yang sakit kemarin tidak sempat puasa atau ada yang perjalanan, ya.
dari perjalanan jauh, tidak bisa berpuasa karena perjalanan jauh, diganti setelah Ramadan ini. Puasa masih bisa kita jaga, anak-anakku sekalian. Kemudian, dan ada puasa khusus. Coba bayangkan, begitu besarnya karunia Allah. Ulama kita menyebutkan begitu cintanya Allah kepada kita, Allah kasih lagi kita kebaikan. Seorang mukmin ketika ada satu sunnah yang dijalankan, itu adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan. Nabi menyebutkan dalam riwayat Muslim yang terkenal, man shoma Ramadan, siapa yang sudah puasa Ramadan, sudah full puasanya, summa atsba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti dengan enam hari lagi di bulan Syawal, kana qasiyamid dahri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Maka sempurnakan, walaupun ini sunnah, tidak wajib. Maka ini pilihan bagi mereka yang mengejar keutamaan. Kalau Ramadan itu wajib, masuk rukun Islam. Ini sunnah. Sama. Orang yang punya harapan besar dengan harapan kecil, beda itu amalannya. Orang yang cita-citanya sekedar masuk surga saja, dengan orang yang cita-citanya masuk surga dengan derajat yang paling tinggi, mau ketemu Allah, mau berkumpul dengan Nabi, beda amalannya. Harapan dan cita-cita kita itu sangat menentukan. Dia ikuti lagi 6 hari puasa Syawal. Tidak mesti berturut-turut, yang penting puasa Syawal. Lebih utama yang punya utang, lunasi dulu utangnya karena itu wajib, baru puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang penting jangan tanggal 1 Syawal. Ya. Tanggal 1 Syawal tidak boleh. Haram. Jadi setelah itu dicatat ya, puasa 6 hari ini. Supaya kita lengkapi apa yang Allah tawarkan kepada kita. Begitu cintanya Allah kepada kita, kita dikasih lagi kesempatan. Nah, sekalian. Kemudian, ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan amalan-amalan itu, maka itulah nikmat yang hakiki. Nikmat yang hakiki adalah diberikan hidayah dan dimasukkan kita ke dalam surganya. Inilah nikmat yang sesungguhnya. Bukan kebebasan ya. Ada yang menganggap mungkin Rasulullah di usia muda pernah juga mudah oleh Rasul, tapi beliau tidak pernah poya-poya, beliau betul-betul memanfaatkan usia mudanya dengan kebaikan-kebaikan. Nabi tidak pernah berbohong, kejujurannya luar biasa, memberikan peran di tengah-tengah masyarakat. Masih usia muda. Maka ketika Allah memberikan hidayah kepada kita untuk belajar Islam, belajar agama, inilah nikmat yang besar. Untuk jalan kita menuju surga. Apalagi kita belajar agama. Kita sudah hafal mungkin hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita belajar menempuh suatu jalan. Maka ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang harus terus kita syukuri. Dan ini adalah hakikat daripada kebahagiaan. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi menyebutkan, yang mana itu orang bahagia. Saya yang tersisa 3 menit, tapi saya mohon izin ya, Kak Adit satu lagi, siapa tahu ada yang bisa memberikan lagi satu, buka mikrofon, yang bisa bantu saya yang mana sebenarnya hakikat kebahagiaan itu. Bahagia itu yang kayak gimana? Bisa lagi satu orang? Muhammad Irsyad. Nah, aktif mikrofonnya Muhammad Irsyad. Oh, dari Makassar ya? Masya Allah. Suara dari Makassar. Set. Silahkan. Baik, silahkan. Oh, Zafran. Iya, Ustaz. Zafran Syarif Parendre. Kayaknya saya kenal ini nama. Yang mana ini orang ini? Oke, silahkan Zafran. Dibuka kameranya supaya dilihat. Ya, Sama saya tunggu. Ya, inilah dia Zafran. Nah, supaya saya kenal. Masya Allah, yang mana itu bahagia Zafran? Bahagia itu, Ustaz, kalau menurut saya bisa masuk ke surga Firdaus. Surga yang paling derajatnya paling tinggi, Ustaz. Dan bisa bertemu Amin, amin. dengan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Itu, Amin, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, Zafran. Masya Allah, kita dengarkan tadi dari teman kita Zafran menyampaikan arti bahagia menurut Zafran.
Jadi Zafran sudah sampaikan, nanti dia bahagia, itu cita-cita kebahagiaannya. Nanti masuk ke surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Mudah-mudahan kita bisa bersemangat anak-anakku sekalian dan terus meminta kepada Allah malam ini banyak, ya Allah mudahkan saya menuju cita-cita bahagia saya itu. Nabi menyebutkan syukran Zafran, barakallahu fiik, semoga dimudahkan insya Allah dan kita semua untuk sampai ke sana insya Allah. Nabi menyebutkan inna sa'id liman junnibal fitan. Sesungguhnya orang bahagia itu adalah siapa saja yang dihindarkan oleh Allah dari fitnah. Fitnah dunia, fitnah syahwat, fitnah pemikiran sesat. Itu orang bahagia, jauh dari fitnah-fitnah dunia. Waliman ubtila ya fasabara fawahan. Dan orang-orang ibtuliyah, diberikan bala, diberikan ujian, fasabara fawahan. Tapi dia hadapi ujian itu dengan sabar. Itulah orang bahagia. Bebas dari fitnah, ketika ujian datang, dia bersabar sesuai dengan apa yang syariat inginkan. Itulah orang bahagia. Oh, sudah 20 sedikit lagi penutupannya, Kak Adit. Saya mohon izin untuk tutup. Maka setelah Ramadan, tetap sabar setelah Ramadan. Sebagaimana kita di bulan Ramadan ini bisa membuktikan kesabaran kita. Kita sabar menahan lapar, kita sabar menahan haus, kita sabar untuk tidak cepat emosi, kita sabar menjalankan ketaatan sholat malam yang panjang, kita sabar untuk meninggalkan maksiat. Maka setelah Ramadan, jaga kesabaran itu. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam kebaikan, sabar meninggalkan maksiat, sabar untuk terus belajar, sabar untuk menggapai cita-cita kita, sabar, dan perlu kita kuatkan kesabaran kita sampai kita menghadap kepada Allah. Sabarkan diri kita, sabar setelah Ramadan dengan segala bentuk-bentuk ketaatan. Allah sudah memberikan pendidikan kita di bulan Ramadan, bagaimana kesabaran itu. Maka setelah Ramadan, mudah-mudahan kita bisa mampu mempertahankannya. Demikian yang saya sampaikan. Syukran jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar yang masih ada waktunya insya Allah. Dan setelah Ramadan kita terus menjadi hamba yang terbaik, menjadi pemuda-pemuda Islam yang terbaik, yang terus memberikan yang terbaik untuk agama dan bangsa kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih semua yang sudah memberikan perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Saya cukupkan dan kembalikan kepada Kak Adit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seru sekali ya mendengarkan nasihat-nasihat dari Kak Ustadz Nasrun. Sampai-sampai waktu kita tidak terasa sudah habis, Masya Allah. Oke, sebelum kita mengakhiri jumpa sahabat kreasi kita hari ini, kita akan bagi-bagi door prize THR, Ustaz. Oke, yang pertama, THR akan kami berikan kepada sahabat-sahabat kreasi, kakak-kakak sekalian yang paling cepat dan paling tepat menjawab pertanyaan. Ya, ini yang punya catatan tadi yang Masya Allah mencatat pasti tahu ya jawabannya. Siap ya? Yang paling cepat menjawabnya lewat ketikannya di chat, kolom chatnya. Diketik, siap-siap. Buka semua chatnya. Bisa juga angkat tangan. Siap-siap menjawab. Bisa mau langsung angkat tangan? Oke. Ya. Oke, yang mana yang lebih duluan ini? Yang angkat tangan atau yang chat duluan? Yang Khalifatul Muslim. Kita sepakati. Angkat tangan saja. Yang angkat tangan duluan katanya. Oke, siap ya. Dilihat Ustadz siapa yang duluan angkat tangannya. Pertanyaannya adalah, siap. Pertanyaannya adalah, siap. Bagaimana persiapan kita berhari raya? Sebutkan 3 minimal ya. Persiapan dalam berhari raya. Oke, tadi ada banyak ya, ada banyak yang disampaikan sama Ustadz, Kak Ustadz Nasrul. Sebutkan 3 saja persiapan. Siapa ini Kak Harman? Yang duluan? Dari SMP. Oke, M. Irsyad Fadil. Oke, M. Irsyad Fadil, silahkan. Bukan Holly.
Yang pertama itu mandi sebelum berangkat sholat. Yang kedua, berhias diri dan berpakaian terbaik. Dan yang ketiga, makan sebelum sholat Idul Fitri. Bagaimana Kak Ustadz Nasrul? Sudah betul atau perlu Masya diperbaiki? Allah, ahsantum. Oke, Barakallahu Masya fiik. Allah. Barakallah. Oke, Amin. pemenang kita sudah ada ya. Silahkan di M Irsyad. Nomor teleponnya minta tolong di ketik di kolom chat ya. Nomor teleponnya ya. Supaya nanti dihubungi sama panitia. Oke? Oke, ditulis nomor teleponnya di kolom chat. Atau boleh japri panitianya ya. Sudah ada nomor panitianya mungkin. Silahkan dijapri nomor teleponnya. Baik, yang kedua. Bagaimana Kak Harman? Pertanyaan atau kita langsung pilih ini? Yang mau bertanya ke Ustadz. Oke, yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Coba raise hand-nya. Pertanyaannya terkait dengan persiapan itu tadi. Sesuai dengan tema kita. Oke, yang mau bertanya silahkan angkat tangannya dulu. Raise hand-nya. Agung Cahyadi. Oke, silahkan. Apa puasa da'i Ustaz? Dan Bisa apa diulang. perbedaannya sama puasa Ramadan? Apa perbedaannya puasa da'i dan apa perbedaannya sama puasa Ramadan Ustaz? Syukran. Oke, sudah jelas pertanyaannya Kak Ustadz Nasrul? Jelas, Masya Allah. Oke, silakan Kak Ustadz Nasrul. Dari baik, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah ba'd. Dari Agung tadi ya, Agung Cahyadi. Dari mana ini Agung Cahyadi? Ya, Ustaz. Dari mana? Dari Dari daerahnya? Makassar Ustaz, Makassar. Oh, dari Makassar, Masya Allah. Baik, untuk puasa itu kalau puasa Ramadan, dia sifatnya rukun. Jadi wajib dilaksanakan bagi mereka yang sudah balik, kemudian tidak ada halangan untuk tidak berpuasa. Itu wajib, masuk rukun. Bahkan ulama kita menyebutkan itu bisa hukumnya dosa besar sengaja meninggalkan. Kalau puasa Daud itu adalah puasa sunnah yang paling tinggi ya, karena sehari puasa, sehari tidak. Misalkan puasa hari Senin, Selasa berbuka, puasa lagi hari Rabu, itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Dan tidak ada lagi puasa yang paling banyak puasa sunnah selain puasa Daud. Tidak boleh orang, karena puasa itu tidak bisa juga sembarang puasa. Seperti menetapkan hari Jumat khusus puasa, tidak boleh. Jadi ada puasa-puasa sunnah. Maka pentingnya untuk belajar. Itu tadi puasa Daud. Ada juga puasa sunnah yang lain, ada puasa Senin Kamis. Nah, karena dulu ada sahabat yang rajin sekali puasa. Dia mau puasa terus. Nabi menyebutkan ya, paling tinggi puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Dan itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Siapa yang menjalankan akan mendapatkan keutamaan. Itu puasa Daud. Masih banyak puasa-puasa sunnah yang lain. Nah, biasanya di sekolah kita dilaksanakan ada puasa Asyura atau puasa karena diikat oleh waktu-waktu tertentu. Masya Allah. Itu ya untuk Ananda Agung, mudah-mudahan Syukran jelas. Ustaz, syukran. Ya Afwan, dan mudah-mudahan diberikan kekuatannya untuk melaksanakan puasa Daud ini. Ada juga puasa 3 hari setiap bulan, puasa putih dan yang lainnya. Nanti insya Allah di kelompok kreasinya diskusi lagi dengan kakak-kakak pembina kita. Syukran Ustaz, sudah Kak Adit. Oke, syukran, barakallah. Nah, yang terakhir, barakallahu fikum, Kak Ustadz Nasrul atas jawabannya. Alhamdulillah sangat memuaskan mungkinnya. Kemudian pemenang berikutnya ya, pemenang yang ketiga. Tadi sudah ada Kak Muhammad Irsyad ya dari Makassar, kemudian Agung juga dari Makassar ya. Nah, ya pemenang yang ketiga ini adalah peserta yang paling cepat mengisi link formulir ya. Di sini kami lihat yang paling cepat itu mengisi tanggal 3 bulan 4 ya. Pas di-share informasi ini dari Baru ya, dari Baru atas nama Fatih Hanif Musyafa. Ada orangnya? Fatih Hanif dari Baru. Ada orangnya? Kalau tidak ada, hitungan ke-5 mungkin kami ganti.
Fatih Hanif Musyaffa dari SMP Islam Terpadu Wahda Baru. Coba angkat tangan. Tidak ada ya, saya ganti ya. Ini selanjutnya dari Selayar. Ya, dari Selayar. Masya Siap-siap Allah, yang dari Selayar. M. Hafizur Rahman. M. Hafizur Rahman. Syawal. Ada? Dari SMP Wahda Islamiyah Putra. Selayar. Ada orangnya? Halo, ada orangnya? Sepertinya tidak ada aktif juga. ini. Enggak ada juga. Saya ganti Nggak lagi. ada ini Kak Hadi. Dari Morowali. Ya. Oh, Masya Yang Allah. berikutnya dari Morowali ya. Mudah-mudahan ada ini. Iya, mudah-mudahan ada. Siap-siap yang dari Morowali. Siap-siap. Atas nama Muhammad Naufal. Muhammad Naufal dari SMP IT Wahda Islamiyah. Hadir Ustaz. Mana dia? Ya, Oke nyalakan ya. videonya, Oke. Naufal. Diaktifkan videonya. Oh, Oke, Masya ini Allah, dia ya. Makassar juga ya. Oh, Makassar juga. Oh, cuma asal Sekolah kotanya di Morowali Makassar, ya. tapi dari Morowali Oh, ya. Masya Allah. Oh iya iya, barakallahu fikum. Nah, jadi Makassar semua tiga-tiga yang dapat ini. Oke, baik. Itu tadi pemenangnya. Ketiga minta tolong di japri panitianya ya agar tidak kehilangan jejak nanti untuk pembagian THR-nya. Oke. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Ustadz Nasrul. Kita sudah berada di penghujung acara, Ustadz. Kadit. Yeah. Ustaz, dikirim mana nomornya Ustaz? Ada di link informasi. Coba Pak tanya pembinanya nanti nah. Oh iya. Iya. Masih Iya Kak Herman, ada informasi yang disampaikan? Ada informasi tambahan, ada hadiah atau door prize berupa Al-Quran bagi yang gimana ya di Makassar ini karena alat Al-Qurannya di sekolah, tapi bukan berarti membatasi ya. Nanti dikonversi saja. Jadi ada tambahan 2 atau 3 door prize lagi Kadit. Silakan diuji. Nanti bisa diberikan dalam bentuk Al-Quran ataupun dikonversi ke dalam bentuk THR juga. Boleh. Oke, Masya Allah. Barakallahu fikum. Tambahan 3 Kadit. Boleh 3 lagi. 3 ya? Iya, Ya. ya, Masya Allah. Jadi total 6 ya yang mendapatkan door prize THR. Iya, barakallah. Selanjutnya bagaimana ini Kak? Kita pilih yang paling aktif ya, paling aktif. Kita lihat adab-adab majelisnya paling aktif dan domisilinya Makassar atau boleh di luar Kak Herman? Boleh di luar, boleh di luar. Oke, boleh di luar ya. Yang pertama mungkin dipilih sama Ustadz Nasrul langsung ya, yang paling aktif tadi Ustadz saat materi berlangsung. Oh, Masya Allah, saya yang pilih. Ya, silakan Kak Ustadz. Baik, ada tadi yang terbuka kameranya itu. Yang dari yang komentar tadi, yang anunya. Yang komentar video siapa tadi? Yang dari Kendari ya? Siapa? Masih stay? Oke, coba. Iyas. Saya pilih Iyas. Oke, Masya Allah. Iyas dari Kendari. MTS Al-Wahda Kendari. Oke, KDI. alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Iyas ya. Di japri panitia Iyas ya. Coba aktifkan mikrofonnya Iyas. Bisa langsung dimasukkan nomornya di grup, di chat nanti. Oh ya, di kolom chat saja, di kolom chat ketik nomor teleponnya Iyas ya. Oke, syukran. Selanjutnya 2 lagi Ustadz Nasrul. Atau mungkin dari Kak Herman. Ya, silakan Kak Herman. Kak Nasrul boleh bertanya, boleh juga ditanya dari pemateri, boleh berikan pertanyaan atau boleh menjawab atau kesimpulan dari pemateri bagaimana bagusnya. Baik. Tahu nomornya. Bertanya ya. Nomornya habis saja.
Ya, silakan Kak Nasrul. Setelah amalan yang dilaksanakan setelah puasa Ramadan. Ada puasa yang dilaksanakan setelah puasa Ramadan berapa hari dan apa keutamaannya yang mengiringi puasa Ramadan. Ini nih ada yang angkat. Ustaz. Ini Razik Fahareza dari Kendari yang pertama ini. Ya, yang pertama Razik. Silakan Razik. Ustaz. Buka kameranya ya. Bismillah. Setelah puasa Ramadan, ada puasa di bulan Syawal 6 hari. Utamanya sama seperti puasa selama 1 tahun penuh. Oke, Masya Allah, Barakallah. Fik Ahsantum. Masya Allah. Yang terakhir mungkin yang mencatat. Mungkin Kak Ustadz Nasrul. Yang mencatat. Ya, coba siapa yang mencatat materi hari ini? Ya, silahkan diaktifkan kameranya, kemudian perlihatkan catatannya. Ya, coba. Raise hand yang Angkat pertama tangannya. ya, Ya, lomba raise raise hand hand. dulu. Ya, raise hand. Raise hand. Kak Ustadz Abi juga. Oke, ini Masya Allah. Ada Razki Ramadan. Ya, Razki Ramadan. Ya. Coba Oh, Razki Masya Allah. Ramadan. LD Raski Ramadan. Oh, Kendari lagi. Ini Kendari Masya luar Allah. biasa, Masya Allah. Semangat memang dari Kendari saya lihat ini. Hampir Oke, dicatat. setengahnya ini. Dicatat Kak Ustadz. Kak Ustadz Harman. Oke, Razki Ramadan dari Kendari. Barakallahu LD, fikum. ada LD-nya. Apa itu LD? Raski Ramadan. Apa katanya itu LD-nya Razki? Laude kayaknya ya, Laude. Oh, laude. Ya, ya, ya. Masya Allah. Baik, masih ada tambahan door prize lagi Kak Harman? Sudah cukup Kak Abid. Sudah. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Baik, kami ulangi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Ustadz Nasrul yang memberikan begitu banyak nasihat ya, yang sangat menginspirasi kita semua, memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga ilmu yang telah beliau bagikan kepada kita bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita selanjutnya. Tak lupa juga kami sampaikan kepada seluruh sahabat kreasi yang telah hadir. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan kita hari ini. Semoga kita semua dapat terus memperdalam ilmu agama ya dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dalam acara-acara yang penuh keberkahan dari LPP Air ya. Mari kita tetap jaga tali silaturahmi kita di dalam grup Jagoan Muslim ya. Jangan ada yang keluar ya di dalam grup. Oke. Kita berharap semua tetap berada di dalam grup Jagoan Muslim agar dapat mendapatkan informasi-informasi ya dan bisa saling menguatkan di dalam situ. Oke. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Kita cukupkan pertemuan kita kesempatan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyalakan semua videonya baru kita foto bersama. Oh, foto bareng dulu. Nah, kita foto bareng dulu. Aktifkan videonya. Kita foto bareng. Untuk tidak keluar dulu, silakan Kak Alim nyalakan semua videonya baru di ya. Kak Alim silakan. Siap ya. 1, 2, aktifkan videonya. 3. Ya, slide yang kedua lagi. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Sabar ya, slide ketiga. Aktifkan videonya. 1, 2,
Tiga. Oke, syukran. Jazakumullah khair. Baik, izin live ya, Ustaz. Kak Nasrun. Oke, saya izin keluar. Ya, Kak syukran Adit, Kak Nasrun. salaman. Ya. Waalaikumsalam Insyaallah. warahmatullahi Ada nanya Ustaz Abid juga. Mari.